mengapa saya sulit move on? Gitu kan pertanyaannya. Karena tidak mudah move on itu. Jadi kalau orang bertanya, mengapa saya sulit move on? Itu dia membandingkan dirinya dengan orang tidak baik. Orang tidak baik itu cepat move on. Loh, kok bisa orang tidak baik cepat move on? Nih, dengarkan logikanya. Orang putus dari cinta itu pasti sakit. Karena cintanya serius. Jadi orang yang putus cinta tidak sakit, tidak serius cintanya. Main-main. Gitu. Ada kesombongan, ada kesemena-menaan, ada sikap menyepelekan orang lain. Jadi kalau putus ya udah move on. Cepat sekali. Berarti cintanya tidak serius. Nah, orang-orang yang mengeluh mengapa dia sulit move on, satu, syukuri. Berarti kalau saya sulit bergerak, sulit pindah, gitu, berarti cinta saya kuat. Itu sudah diputuskan, kan ada orang putus musiman. Yang itu loh, yang musim kelengkeng, musim kolang-kaling, durian, dia putus. Selama bulan puasa putus, ngurus gitu ya, ada. Nah, sih. Tapi kalau selama putus itu tidak ada perasaan apa-apa, lalu sambung, mudah, nanti putus lagi, udah berarti apa? Sebetulnya tidak ada cinta. Sebetulnya tidak ada cinta. Kalau teman yang satunya bilang, mana bisa cinta, tidak ada debaran di hati. Wah, enak. Berarti orang yang putus dan menderita cintanya serius. Sulit, syukuri. Terus gini, saya sudah mensyukuri putus. Gitu. Karena saya sudah simpulkan dia orang tidak baik untuk saya. Bagus, bagus, bagus sekali. Terus Anda tidak bisa move on, kenapa? Karena dia yang terbaik bagi saya. Ayo, berapa banyak orang mengatakan gitu. Putus, sakit, lalu bilang apa? Dia tidak baik bagi saya, tapi dia bilang dia yang terbaik. Berarti apa? Orang yang tidak bisa move on ini menganggap dirinya sangat rendah sekali, sampai pengkhianat pun dianggapnya yang terbaik. Jadi orang-orang yang sulit move on, di samping mensyukuri sulitnya move on, harus melihat bahwa dirinya sangat tidak cerdas. Membiarkan lama-lama bersedih mengharapkan kembalinya seorang yang tidak baik. Bilang gini, kalau putusnya bukan karena pengkhianatan, tapi karena keluarga, karena macam-macam, sakit ya, betul. Putuskan, apakah bisa diperbaiki? Kalau tidak, move on. Kan tidak mudah. Ya, kenapa? Janjinya bagi orang yang move on adalah pasangan atau cinta yang lebih baik. Kenapa sulit? Karena setan juga ingin Anda stuck. Setan ingin Anda tidak bergerak. Mengharapkan perginya orang tidak baik, merusak diri. Berapa banyak orang kalau putus cinta jadi tidak menarik, bahkan untuk orang yang dulu. Apalagi untuk orang baru. Itu kalau putus cinta mengurung diri, tidak makan, tidak mandi, tidak memperhatikan penampilan. Jadi apa? Pantas dihapus dari pergaulan. Ini orang kalau tidak bisa move on begitu. Itu setan senangnya bukan main. Debah satu anak manusia lagi melemahkan dirinya, mengharapkan masa lalu yang buruk, merindukan ini, menyepelekan, mendustakan masa depan yang terbuka. Dah, satu, bersyukur. Kedua, lihat dirinya tidak tegas and very stupid. Setelah itu, putuskan gini. Oke, kan rasa itu ada. Rasa sakit itu ada. Tetapi kan moving on bukan soal menghilangkan perasaan. Itu banyak orang bilang gini, aku nggak bisa move on, masih sedih. Salah. Justru dalam perasaan sedih itu you move on. Orang move on itu sedih. Kalau orang bilang gini, aku harus tunggu ini supaya tidak sedih lagi. Tidak bisa. Orang move on itu sedih. Memutuskan untuk ketemu orang baru, bergaul dalam pergaulan yang baru, mencoba sesuatu yang baru, baru dia bisa disebut move on. Selama dia dalam keadaan sedih dan tidak bergerak, tidak move on. Selama dia bersedih dan bergerak, dia move on. Namanya move, bergerak. So, anjurannya, jauhi yang membuat Anda mengingat-ingat kembali.
keadaan yang Anda rindukan dulu. Mulai kenalkan diri dalam kehidupan lama yang Anda tinggal. Dulu kan pernah bahagia toh sebelum mencintai? Pernah toh? Pernah. Terus kenapa sekarang tidak bahagia lagi tanpa dia? Lucu sekali. Masuk saja ke kehidupan dulu. Orang tua yang diabaikan, adik-adik yang diabaikan, teman-teman yang diabaikan, hobi nonton yang jadinya hilang, hobi melukis yang jadinya hilang, itu hobi menulis puisi yang jadinya hilang karena hubungan cinta yang dulu hidup lagi sepenuhnya. Nah, banyak orang tidak hidup lagi sepenuhnya seperti dulu waktu dia bahagia tanpa kekasihnya itu. See? Berarti kalau gitu ini masalah keputusan untuk hidup dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan menunggu perasaan itu hilang, dalam perasaan sedih itu move on. Lakukan sesuatu yang membuat Anda menemukan kembali bahwa Anda bisa berbahagia hidup tanpa dia. Itu.